Sampai dengan untuk tahun 2021 mayoritas pendapatan kami diperoleh dari pasar domestik. Kami menjual kepada pembeli-pembeli di domestik yang mengolah produk CPO kami menjadi turunannya, olein seperti itu. Sedangkan untuk ekspor tentu kami ada lakukan, hanya saja jumlahnya tidak signifikan. Terhadap potensi untuk ekspor di Indonesia kita kan mengenal adanya pajak ekspor dan pungutan ekspor. Jadi ada ekspor tax, ada ekspor levy. Di mana kalau kita pertimbangkan kedua faktor tersebut, sebenarnya antara ekspor dan domestik itu kurang lebih hampir serupa. Jadi kita dari sisi ANJT kita melihat mana peluang yang lebih dapat mengoptimumkan margin. Disitulah pasar yang kita akan tuju. Baik, kan kalau kita mendengar juga Presiden berencana juga untuk menyetop ekspor CPO begitu ya. Dan apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga untuk tetap fokus ke pasar domestik? Ya, kami pikir untuk ke depannya kita tentunya tetap harus fokus ke pasar domestik selama permintaan itu masih tetap wajar, eee, dan tentunya dengan adanya wacana untuk menghentikan ekspor CPO, tetapi kan yang dihentikan adalah ekspor CPO. Turunan dari produk CPO tidak dihentikan ekspornya. Saat ini belum ada wacana ke arah sana. Artinya permintaan-permintaan dari para refiners tentunya akan tetap ada di situ karena masih terbuka untuk pasar ekspor. Sehingga kalau untuk pasar produk turunan untuk ekspor itu tetap terbuka, tentunya permintaan terhadap CPO di domestik akan tetap tinggi. Ditambah lagi pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program biodiesel yang per hari ini masih diteruskan dengan program B30. Baik, apa saja sih kalau menurut Anda tantangan dari ekspor CPO ini terlepas juga dari larangan pemerintah dan juga tadi Anda sampaikan ada pajak dan juga pungutan ekspor? Kami pikir tantangannya itu tentunya di saat permintaan sedang tinggi, tentunya tantangan yang paling utama apakah volume produksi dapat ditingkatkan. Dan eee unfortunately ini kan adalah biological asset ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta meningkatkan produksi dengan sekejap, tidak seperti mesin. Artinya dalam industri seperti kelapa sawit ini diperlukan komitmen jangka panjang, penataan manajemen untuk penataan untuk perawatan kebun yang terus berkelanjutan. Dan kami bersyukur di ANJT ini bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kami secara konsisten melakukan inisiatif composting yang dapat meningkatkan produksi sehingga pada saat harga sedang bagus dan pasar ekspor itu terbuka, kami juga dapat meningkatkan produksi. Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah uh, untuk memperhatikan um, pentingnya sustainability, di mana di ANJ kami merupakan anggota dari RSPO sehingga atas produk yang kita jual kami bisa mendapatkan suatu nilai lebih berupa premium atas sertifikasi yang sustainable tersebut. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang ketiga mengenai apa namanya untuk penataan semua dari supply di ANJ ini kepada apa namanya refinery yang kita targetkan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.